Hai pemirsa, apa kabar? Sehat luar biasa. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali berjumpa dengan Anda dalam podcast pelayanan kesejahteraan sosial persembahan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu support yang luar biasa dari DPRD DIY untuk kita semua agar Anda bisa menyaksikan acara ini. 1 jam nanti kita akan bicara mengenai Open the Gate sebagai jawaban rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang disabilitas psikososial menuju masyarakat inklusif. Tamu-tamu saya luar biasa loh hari ini sudah hadir. Salam sehat Bapak Ibu. Sehat, Sehat ya, sehat dan Sehat. semangat. Betul. Jangan lupa bahagia katanya. Ya, betul. Oke, ada Bapak yang paling ganteng di antara kita karena kita tiga-tiganya perempuan. Oke, hari ini sudah bersama dengan kami semuanya. Yang pertama adalah Ibu Arni Tias Palu PST. Ini Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Semangat Bu Arni. Semangat terus untuk masyarakat Yogyakarta, Mbak Oke, Indah. Mbak Dewan saya yang selalu hadir. Thank you ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Hari ini sudah rawuh lagi. J. Nanti kita ngobrol soal banyak hal. Kaitannya sekarang ini temanya adalah Open the Gate. Ini punya Dinas Sosial. Iya. Ya, oke, lenggah dulu di situ. Ada Bapak yang paling ganteng, Pak Eko Harsono dari Pusat Rehabilitasi Yakum. Salam sehat. Salam sehat, Mbak Indah. Oke, baik. Matur nuwun rawuhipun. Saya ganggu sebentar ya untuk datang ke sini. Tidak mengganggu Malah Dengan senang ya. senang hati, Iya. sharing ya. Mudah-mudahan juga kemudian bisa menyapa teman-teman yang sekarang ini nonton acara kita supaya tahu apa yang kemudian dilakukan Yakum ya kaitannya dengan program yang luar biasa ini. Siap. Dari Dinsos hari ini hadir, ini UPT-nya dari Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Ya. Panjang ya. Beliau adalah kepalanya, Ibu Novi Irawidari Esos. Salam Ya. sehat. Salam sehat. Novita Irawidari. Oke. Kurang tahu. Oh, pakai ta. Ya, Ya. Bu Novita Irawidari Esos. Ya. Saya korupsi ta ya berarti. Korupsi 2 huruf gitu. Ibu Ya. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Teman-teman di sana sehat? Ya, teman-teman saya yang ya ada sehat, tapi teman-teman yang di balai ada yang Oke, nanti cerita ya Boleh. kehadiran balai ini seperti apa dan sebagainya. Ya. Oke, kita ngobrol di sini selama 1 jam itu memberikan informasi kepada Anda. Awareness masyarakatnya harus tinggi karena program ini juga akan berjalan baik kalau masyarakatnya tidak aware, masyarakatnya cuek-cuek saja, atau bahkan ada sesuatu yang kemudian malah membuat jarak gitu. Karena tujuannya adalah bagaimana mendekatkan teman-teman yang ada di sana supaya bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Oke, tapi karena ini Dinsos itu punya tagline. Tagline-nya apa Bu, Dinsos Bu? melayani, merantasi. Oke, kita coba ya. Melayani, merantasi. Dinsos DIY, melayani, merantasi. Tepuk tangan dong untuk Dinas Sosial. Ya, Open the Gate itu programnya apa? Nanti kita bicarakan dulu. Tapi kita curious ya, ini ketugasannya apa sih gitu. Yakum sih kita sering lewat gitu. Tempat Ibu juga barangkali kita lewat nggak tahu itu tuh tempat untuk apa, tugas-tugasnya di sana apa dan sebagainya. Boleh switch dulu kemana? Ke Bu Novi atau Pak Eko dulu? Boleh Bu Novi ya? Ya. Oke, Bu Novi ceritain ke kita. Balai Anda kan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras ya. Tugas Ibu nanti cerita ke kita itu balainya apa dan sebagainya. Tapi saya mohon izin dulu. Saya mau membacakan satu narasi yang disiapkan oleh redaksi. Boleh Ibu? Silakan. Boleh ya. Oke. Teman-teman, kita berangkat dari sebuah frame yang sama soal tema yang hari ini kita angkat. Satu narasi yang disiapkan sama redaksi saya siapkan juga untuk Anda supaya Anda sama-sama dengan kami dalam pemikiran yang sama. Kita tahu penyandang disabilitas psikososial ini merupakan kelompok rentan yang menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses layanan sosial, kesehatan, kemudian pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi sosial yang setara. Stigma, diskriminasi, dan pemahaman masyarakat yang masih terbatas seringkali menyebabkan penyandang disabilitas psikososial mengalami pengucilan sosial, ketergantungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan rehabilitasi dan perlindungan sosial yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis pemulihan, serta pemberdayaan. Negara menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini tentang penyandang disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Sekali lagi, memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas psikososial menjadi bagian penting dari upaya pemulihan fungsi sosial dan peningkatan kualitas hidup.
Dari narasi ini terbayang pada diri kita, kalau kita sebagai masyarakat yang bukan penyandang disabilitas psikososial, tidak membantu pemerintah hadir untuk menggenapi kebutuhan-kebutuhan mereka. Apa yang terjadi? Oke, kita ngobrol dulu bersama dengan Ibu dan Bapak yang hari ini sudah bersama dengan kita. Bu Novi, alamatnya di mana Bu Balai Anda? Kami ada 2 unit layanan. Satu? Yang pertama ada di Mener Tegalrejo. Oh, benar itu dekat SMA 2. Ya, betul. Oke, baik. Di sana Kemudian? kami menangani gelandangan pengemis berjumlah 40 orang, tapi dalam kenyataannya mereka tidak gepeng muri juga, disertai dengan disabilitas psikososial juga. Oke, 40 orang ada di sana. 40 orang Ini di sana. dari DIY. Ada yang tidak berasal dari DIY juga. Karena Di luar apa? itu? Karena itu hasil penjangkauan dari Satpol PP PP. kan. Kemudian setelah di tracking itu Ternyata ternyata tidak diketahui keberadaan asal-usul. asal-usulnya, Oke. identitasnya dan keluarganya. Baiklah. C. Kemudian? Kemudian unit yang satunya kami ada di Karangmojo, Purwomartani Kalasan. Di sana kami Tepatnya di mana itu? Tepatnya. di Dusun Karangmojo di Oke, sebelah mana ya? baik. Menuju Prambanan? Atau? Sambil Legi. Oh, sambil lagi. Ya, Oke, itu baik. ke utara. Oh ya, Dekat oke. Candi Komplek Sambisari. Pertamina. Komplek Oh ya, Pertamina, tahu. perumahan. Oke, baik. Oh, di dekat sana, seputaran Iya, sana. seputar sana. Belakangnya Untuk komplek. menangani apa yang di sana? Di sana kami menangani penyandang disabilitas psikososial. Mhm. Jumlahnya ada 200 di sana. Mhm. Banyak Banyak ya? dan Oke. ada yang masih ada yang waiting list juga yang mau masuk di rehab di sana ada, kita ada waiting list di sana. Oh, sampai ada waiting list? Iya. Oke, Oke. baiklah. Disabilitas psikososial itu seperti apa, Bu? Disabilitas psikososial itu bagian dari disabilitas mental nih, tapi dia lebih spesifik di schizophrenia sama bipolar gitu misalnya. Oke, Ya. schizophrenia dan bipolar. Iya. Ditunjukkan dengan seperti apa? Gejalanya? Iya. Ya seperti pada umumnya kalau orang-orang berpandangan tentang ODGJ gitu. Oh, ODGJ. Iya. Oke, baik. Ya, ini kan orang akan menjadi tergambar. Oh, berarti mereka yang ODGJ itu. Iya. Oh, itu ya. 200 orang laki-laki perempuan semua di sana. Laki-laki perempuan. Dari segala usia? Bukan, kalau sebetulnya kalau yang kami layani yang berusia 18 sampai 59. Oh, berarti Iya. dewasa. Dewasa. 18 Tidak ada sampai yang anak-anak, walaupun 59. Oke. kenyataannya yang lanjut usia juga ada di sana. Oh ya, baik. Tapi yang di bawah 18 tidak ada. Ya. Bukan di tempat Ibu. Bukan. Oh, 200 Ya. dan di sana tadi ada 40. 40. Yang 200 tuh ada 70% tadi yang setelah di tracing tidak diketahui identitas keluarganya. Jadi anak negara sekitar 70%. Tempat kami. Jadi belum tentu orang Jogja. Iya. Mereka milih tinggal di Jogja ya, berarti kejaringnya di Jogja gitu ya. Oh, oke. Ya, baik. Ya. Lebih banyak perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Ya. Rata-rata dari 1859 atau yang lansia, rata-rata di usia berapa? Rentang berapa? Mungkin sekitar 40-an gitu. Oh, oke. Oh, itu umur rawan berarti ya ditemukan di sekitar. Oh, tapi mereka kondisinya seperti apa? Banyak yang sakit atau sehat? Ya sudah stabil kalau di tempat kami. Sudah stabil ya? Oke. Oke, baiklah. Terima kasih, Bu. Ini membuka cakrawala berpikir kita tentang bagaimana disabilitas psikososial. Ternyata yang seperti ini gitu. Oke, berpindah dulu, Bu. Saya ke Yakum dulu. Yakum, kita sering lewat ya Mbak Arni, apalagi alumninya. Oke, jadi kan sering lewat sama Yakum. Yakum di sana aja atau di mana Pak sebetulnya kantornya? Kalau kami secara yayasan itu pusatnya di Solo. Oh, malah di Solo. Jadi ada intramural, itu rumah sakit di bawah Yakum, ada 14 rumah sakit di seluruh Indonesia. Oke. Kemudian yang di kami ekstramural ada 3, pusat rehabilitasi Yakum, Yakum Emergency Unit, dan juga CD Bethesda. Oh, oke. Nah, kami yang di unit untuk pusat rehabilitasi Yakum, memang kami concern di isu disabilitas. Oke. Kemudian di tahun 2016 ini kita concern juga di isu kesehatan jiwa. Makanya kami kolaborasi dengan Pemda DIY, Ya. khususnya di UPT di bawah Dinsos, di BRSPKL untuk penanganan kesehatan jiwa teman-teman yang ada di dalam balai atau panti. Oke, jadi mitra ya, Ya. antara Pak Eko dan Bu Novita. Mitra dan kita di SK kan menjadi tim. Tim. Oh, oke, sudah ada SK-nya. Sudah. Ada. Tahun berapa itu?
kita berangkat dari tahun 2021, Oke. kemudian diperpanjang lagi untuk 5 tahun ke depan. Oh. Di program yang sama masih open the gate, Oke. membuka gerbang untuk teman-teman bisa berinteraksi dengan masyarakat. Oke, jadi kalau kita ngobrol open the gate, keroyokan deh jawabnya. Iya. Karena kan Ah, tim, betul. ya kan? Karena tim gitu ya. Sejak awal juga sudah ada gitu ya, menjadi tim. Iya. Oh ya oke, terima kasih banyak. Nah sekarang kita ngobrol nih soal open the gate ya, karena Bu Novita sama Pak Eko nanti bisa saling melengkapi. Kita dengerin dulu ya, Betul. Bu Dewan atau Mbak Dewan. Ini program apa sebetulnya Bu Novita? Ini sebetulnya ini program dari awal itu kan kalau rehabilitasi sosial di dalam panti cenderungnya semuanya serba di dalam. Oke, Jadi untuk yang pasti pemahaman masyarakat gitu ya. ya, jadi PPKS itu atau penerima manfaat ya yang direhab di dalam balai itu untuk mengakses keluar tuh sangat minim gitu. Oke. Nah, dengan adanya Open the Gate ini kita membuka akses yang seluas-luasnya untuk mereka bisa mengakses ke keluar dari balai itu sendiri. Dan tujuan intinya sebetulnya adalah untuk deinstitusionalisasi, untuk mengurangi ketergantungan tinggal di dalam balai, karena yang lebih tepatnya kalau punya keluarga kan memang paling bagus itu Kembali ke keluarganya. keluarga, ke masyarakat. Mereka masih banyak yang punya keluarga sebetulnya. Ya itu sekitar 30% tadi Ya. ya. Oh, Ya. kalau terkurangi itu kembali ke keluarga dalam kondisi sehat, tentunya ini juga membuka peluang bagi yang masih antri berikutnya untuk masuk ke sana. Betul Oh, sekali. ya. Sebetulnya kalau teman-teman itu di balai, apa sih fasilitas yang mereka dapatkan? Mereka ngapain aja sih Bu di balai gitu? Ya, dan mereka mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dari balai. Kemudian mereka juga selain dipenuhi kebutuhan dasarnya seperti permakanan, Makan, tempat pakaian, tinggal, tempat tinggal. Oke, Terus? mereka juga kami berikan bimbingan keterampilan. Juga kemudian, Diajarin apa keterampilannya Bu? di sana ada pertanian. Oh, diajarin nanam-nanam. Ya, Oke, kita terus? ada olahan pangan. Oke, masak-masak. Masak-masak. Oke. Ya. Terus? Terus ada sebentar lagi kita mau ini ya, sekarang mau ternak lele ya. Iya. Oh, oke. Batik juga. Udah mau Ada buka nih. penyetan, Bu. Pecel lele. Ada membatik, Mbak. Oke. Ya, batiknya itu bagus dan sudah Waiting list. waiting list Oh, ya. hasilnya? Iya. Hasilnya Oh. kita pernah beli juga dari DPRD. Oh, pernah ya? Iya. Oh, oke, Udah oke. dipakai Jadi terbukti beberapa bagus teman. ya? Bagus. Oh, iya, oke. Iya. Terus cerita lagi. Kebetulan memang instruktur kami juga dari ISI, pendampingannya jadi dong. Oke. isinya bagus. Tapi kalau mereka juga nggak pinter, nggak bakat, mestinya juga jadi nggak bagus ya meskipun pelatihnya bagus. Ternyata Oke. bagus. Bagus Oh, ya. oke. Dengan Terus? pendampingan bagus mereka Ya, mampu. jadi keterampilan seperti itu diajarinya. Dan Iya. masih banyak lagi. Banyak lagi selain itu juga kami juga ada kegiatan on job training. Oke. Ya. Jadi yang memang sudah mereka mampu latih bagus kita magangkan ya, so ya. Dengan di UMKM sekitar kami sudah berkolaborasi dengan 22 UMKM Di untuk sekitar magang. balai. Iya. Oh, UMKM jenis apa itu? Ada yang olahan pangan, ada Oke. yang warungan, ada yang jual soto, ayam goreng, olahan singkong, tape, gitu. Dan aman? bakpia aman. Artinya UMKM itu nggak ada yang komplain ternyata di Responnya sana. bagus. Oh, bagus mereka. responnya. Oh, iya. Jadi mereka difasilitasi tadi yang soal kebutuhan dasar, oke. Iya. Kemudian bahkan keterampilan, bahkan Iya. ada on the job training. On job training. Oke, pelayanan kesehatan pasti ya. Pasti kalau Pasti itu. ya. Kalau di balai ada dokter dan Oh semuanya. nggak ada. Tapi- Kita memang kerjasama dengan instansi kesehatan, puskesmas setiap sebulan sekali ada yang dokter. Datang, kunjungan, diperiksa. Ya kita juga dengan RSI PDHI Oke. dengan fasilitas dari mereka ada bis menjemput nanti. Ada poli khusus nanti di rumah sakit di sana. Oh, diajak rumah Antar sakit. jemput, iya. Oh. Antar jemput dengan bisnya dari RSI. Oke. Tadi kalau yang kemudian sempat disampaikan ada yang ODGJ, kan ada juga yang tidak ya? Semua yang kami layani di sana penyandang disabilitas psikososial atau Oke. ODGJ. Tapi tidak menandakan tanda-tanda kegawat daruratan secara ODGJ. Sudah terkontrol karena sudah dapat penanganan secara medis juga. Rehab medisnya sudah dapat. Oh, oke. Baiklah. Adakah yang masih mengamuk lah atau apa gitu? Ya pasti ada fase-fase kekambuhan itu pasti ada. Gitu. Treatmentnya gimana, Bu?
Kalau yang itu nanti kami sendirikan dulu di ruang pemantauan khusus dulu, Oke. sambil menunggu kita berhubungan dengan rumah sakit. Nanti kalau memang perlu kita opnamkan, kita opnam di rumah sakit. Dan kembali ketika Kembali, sudah iya, aman lagi. betul. Oke, baiklah. Terima kasih. Ya, belum ngobrol soal open the gate secara pasti, tetapi saya mau ke Yakum sebentar. Bagian Yakum apa kalau untuk secara tim dengan Bu Novita? Kalau secara tim kita memang tidak mendampingi inten di balai, tapi kita juga advokasi. Oke. Jadi tidak hanya di konteks pendampingan teknis di balai, tapi juga advokasi terkait regulasi. Karena kita berangkat dari 2021, kita juga ngawal bersama dengan DPRD terkait dengan Perda disabilitas, kemudian juga ada Perda kesehatan jiwa. Nah, itu yang menjadi payung kami untuk melakukan perubahan balai yang lebih humanis. Oke. Karena kan memang concern kami untuk tadi ya penerimaan masyarakat, kemudian juga alhamdulillah dari dinas sosial maupun PRSBKL untuk perbaikan SOP layanan yang lebih terbuka, penanganan yang lebih humanis itu cukup terbuka. Jadi kami di dalam tim ini cukup enjoy, tidak ada resisten atau apapun kayak gitu. Oke. Karena memang sudah Nggak ada, usah ayel-ayelan. Oke ya. pertama sudah ada payung hukumnya dari produknya sama Dewan juga. Makasih ya. Oke. Sangat, Pak. Terus, Dan kemudian kita pendampingannya tadi kalau disampaikan Bu Novi Novita, ya. untuk sekarang sudah kerjasama dengan UMKM itu sebenarnya proses yang cukup panjang Bu Ani, Mbak Indah. Karena kan awalnya kami mengundang 40 pengusaha lokal di perusahaan dan pengusaha lokal di Sleman. Dari 40 itu hanya satu yang mau melatih, bukan menerima magang. Yang on the job training itu Ya, aja. untuk Cuma bisa- satu. Cuma satu. Yang nolak lebih karena apa? Lebih kepada mereka belum siap, Takut gitu. ada ketakutan nanti Oke. kalau kambuh. Oke. Kemudian itu kan butuh akomodasi yang layak tuh. Ketika teman-teman siang minum obat, ada break istirahat mereka untuk tidur. Oh, karena ngantuk dengan Iya. obat itu. Mereka punya mekanisme coping. Jadi ketika saya sudah nggak enak nih, sebetulnya saya butuh istirahat. Itu harus ada penyediaan akomodasi layak, ruang tenang untuk istirahat. Nah, proses-proses yang seperti itu belum bisa dilakukan karena kan perusahaan masih orientasinya profit. Iya. Oke. Nah, itu yang Kok malah turu-turu gitu ya? Iya. Oke. nggak produktif, gajinya tetap kayak gitu. Oke. Akhirnya kita banding setir, mengundang teman-teman UMKM, koperasi, itu dari 40, waktu itu alhamdulillah 15 ya. 15 dulu. Ya. Mau melatih, dan sebagai tempat magang. Oke. Tapi mereka juga harus ada jaminan gitu. Jadi Bahwa ini nggak akan membuat kekacauan ya, justru. prosesnya Oke. cukup panjang. Kami memastikan mengundang teman-teman UMKM ke balai, berinteraksi langsung dengan Mereka. teman-teman kayak gitu, bahwa stabil dan tidak ada kekhawatiran lagi kayak gitu. Dan dari PRSBKL pun menjamin terkait dengan pendampingannya. Jadi antar jemput, kemudian siang memastikan minum obatnya itu Oke. sudah ada SOP di situ. Jadi cukup aman. Oh, jadi dianterin ke tempat kerja, nanti Iya. dijemput lagi. Iya. Kalau ada apa-apa ya siap sedia untuk kemudian Betul. menjemput gitu ya. Betul. Iya. Oh. Bentuk kita membangun trust dan juga agar tidak Kita ada tepuk tangan dong untuk UMKM yang mau ya. Iya, betul. Pasti ya. Anda juara. Oke. Karena memberi kesempatan ini pasti. Gitu ya. Iya. Oh, jadi ini Yakum terlibat itu. Kemudian, Selain yang kegiatan produktif, kami juga melakukan kegiatan penerimaan sosial. Karena kan rohnya Open the Gate ini adalah penerimaan sosial. Bagaimana teman-teman atau masyarakat itu tidak lagi resisten tadi. Tidak nolak, tidak reject gitu tidak ya. ada stigma lagi. Mulai dari penyebutan saja lah. Karena Oke. kan sekarang masih banyak penyebutan yang konteksnya negatif ya. Gitu. Misalnya apa sih Mas, biar kita nggak Ada. nyebut itu. Terkait dengan apa? Kurang waras, kurang separuh kayak gitu kan. Oh, oke. Kurang saon. Kurang saon. Oh. Jadi candaan-candaan itu sebenarnya kalau terdengar oleh teman-teman itu juga nggak nyaman Iya. bagi mereka. Mereka mudeng ya kalau dikatain gitu ya. Paham. Karena Paham ya. untuk yang teman-teman yang di luar itu sudah stabil. Jadi ketika ngobrol ya mereka tersenyum, tapi setelah itu wah saya nggak mau lagi nih, di sana nggak ramah sama disabilitas kayak gitu.
Oh, oke, Ada oke. poin terkait dengan Jadi kita harus tahu kalau itu menyinggung Iya, ya. Oh. penerimaannya. Termasuk kata-kata ODGJ? ODGJ, kenapa kami mengistilahkannya sekarang ODDP, Iya. orang dengan Dengan? disabilitas psikososial. ODDP. Iya. Bukan lagi ODGJ ya? Kalau nomenklatur yang dipakai oleh di regulasi Iya, itu masih itu tetap ODGJ. Masih ODGJ. Dan di kesehatan kami lebih kepada konteks penyebutan yang lebih humanis. Oke, orang dengan Disabilitas disabilitas psikososial. Oh, ODDP Iya. sekarang. Oke. Karena kan kalau Mereka tersinggung nggak kalau dikatain itu? mereka lebih menerima dan Oh, lebih menerima. Iya. Atau mereka nggak tahu ODDP itu apa? awalnya nggak tahu, Oh, tapi oke. kita akan komunikasi nih Oh. terkait dengan penyebutan mereka lebih nyaman dipanggil itu. ODDP. Ya. Oke, baik. Kalau interaksi ya tidak Nggak menyebutkan usah, ODGJ, iya. tapi lebih Itu kepada- hanya kategori lah Iya, ya. kategori Oke. yang- iya. Justru kalau sebetulnya kalau informasi ini orang tahu kan jadi orang juga lebih Iya. berhati-hati dalam menjaga perasaannya Betul. gitu, bukan dalam mendiskreditkan oh dia termasuk bukan gitu ya. Oh ya. Terus kesulitannya apa Mas ketika kemudian berganding tangan dengan Bu Novita untuk bawa teman-teman keluar? Kesulitannya ya kita trial and error ya. Sempat error nggak? Beberapa kali. Error juga. Lebih kepada ini. Jadi Ini ibunya anak-anak soalnya. ya, ruang partisipasi untuk Nah. teman-teman bisa berinteraksi itu kita harus memberikan pemahaman dulu Oke. dari lingkup yang paling terdekat, Ya. di lingkup kelurahan, kemudian di kecamatan sampai dengan di daerah untuk wisata, termasuk juga kalau dari sisi penerimaan di DIY sekarang sudah cukup bagus. Oh alhamdulillah. Ya. Terbukti di teman-teman dinas juga untuk Mau menerima. dinas kebudayaan misalnya itu ada event tidak tahunan tapi per 3 bulan atau per 6 bulan untuk bisa mengakses di Sono Budoyo, kemudian di oke. tempat-tempat lain kayak gitu. Museum-museum. Iya. Candi-candi yang secara ini di bawahnya teman-teman dinas kebudayaan kayak gitu. Penerimaan itu yang sebenarnya cukup berarti bagi teman-teman karena kan merasa kalau di kita diuangke, diterima. ya, itu proses yang cukup panjang. Jadi kan teman-teman bisa keluar dia meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada penolakan itu kan juga luar biasa prosesnya. Betul. Kemudian ketika penerimaannya juga sudah baik, itu yang kita harapkan sehingga nantinya kembali ke masyarakat bisa mandiri dan hidup inklusi. Dan lebih tenang ya. Goalnya di situ. Iya, iya. Dia merasa tidak ada jarak lagi dengan masyarakat kan ini menjadi lebih tenang. Oke. Yang menginisiasi Open the Gate siapa Bu Novi? Ibu kepala Dinas ya? dinas dulu. Oh, waktu itu ya. Ya. Waktu 2021 berarti masih Bu Endang berarti. Iya. Oke. Halo Bu Endang. Udah pernah lah ya. Iya. Pasti Salah nonton ya Bu satu acara ini. prestasinya dari Bu Endang. Oke, baik. Itu diinisiasi. Kemudian program Open the Gate sendiri berarti mulai tahun berapa? Tahun 21 itu. 2021 ya. Itu kan kita ada itu fase pertama ya, kontraknya ya Mas ya 3 tahun. Kemudian ada evaluasi karena kan project Open the Gate ini kan didanai oleh CBM. Ada evaluasi dari mereka. Oke. Kemudian ternyata lanjut di fase kedua untuk 5 tahun mendatang. Oh ya, berarti dianggap berhasil. Ya. Sudah berapa sebetulnya yang sampai keluar teman-temannya? Sebetulnya kalau menurut data itu sebelum dari adanya proyek Open the Gate dan setelah ada proyek Open the Gate cukup banyak yang bisa kita reunifikasi ke keluarga. Oke. Kita punya keluarga. Kemudian yang berhasil ada beberapa teman penerima manfaat kami juga yang sudah berhasil bekerja di dunia usaha. Oke. Dia ikut di cleaning service, di outsourcing. Oke, ya. baik. Ya ada Berhasil ya berarti ya? berhasil dan stabil mereka bisa gitu. Oke. Ada juga yang bekerja membantu di juru masak, ada di laundry. Oke, baik. Kalau dari angka jumlah terdetek atau tidak Bu Novi? Kalau terdeteksi, tapi kalau dikatakan kalau dari sekian penyandang disabilitas sosial memang yang menjadi berhasil kecil ya? itu nggak kalau kurang signifikan atau gimana ya, tapi itu sudah suatu keberhasilan ya, karena bagi mereka yang menyandang disabilitas mental itu stigma yang masih tinggi, penerimaan di masyarakat yang masih kurang itu mereka sudah bisa eksis walaupun secara angka masih kecil. Itu sudah
sudah keberhasilan luar biasa kalau menurut saya. Oh, oke. Baiklah ya. Indikatornya berarti tidak melulu soal jumlah, Betul. tapi bagaimana ini membuat impact yang baik ya Iya. terhadap Oke. sesama penyandang disabilitas atau ODDP ini tadi Iya. gitu. Dan sekaligus ini memberi inspirasi pada masyarakat yang ternyata mereka bisa loh diajak kerjasama. Cuman ada treatment-treatment tertentu yang nanti Ibu dan Bapak akan sampaikan ke kita. Mbak Dewan, terima kasih karena penjaringan dan institusi Dewan ini sangat mendukung ya Iya. teman-teman, terutama dinas sosial Betul. bersama dengan teman-teman yang ada di dalamnya untuk bisa memberikan fasilitas ini pada masyarakat. Oke. Karena bukan hanya sebagai sebuah program biasa, kalau sudah berkaitan dengan teman-teman yang ODDP ini Ya. butuh sesuatu atau sentuhan atau apa sajalah. Ini orkestrasinya lebih komplit dibandingkan teman-teman yang lain yang bukan Iya. ODDP. Monggo. Jadi kalau dari DPRD memang yang pertama harus kami lakukan adalah membentuk payung hukum yang jelas untuk segala kegiatan dari dinas sosial maupun dari Jakung. Tadi sudah disampaikan ada perda yang terkait tentang kesehatan jiwa, juga terkait tentang disabilitas, itu yang nantinya akan memayungi apa saja program yang ada di bawahnya. Dan tentu saja nanti korelasinya dengan anggaran. Untuk itu memang kami kemarin berupaya memang untuk pendidikan dan kesehatan itu kita maksimalkan harapannya. Tapi ya mohon izin karena kondisi negara baru seperti ini memang ada Efisiensi. beberapa yang diefisiensi. Tetapun kami juga tetap berupaya dengan dana aspirasi kami juga untuk terjun ke masyarakat, memberikan edukasi, memberikan pembelajaran ataupun ilmu-ilmu bagaimana agar masyarakat itu tidak lagi terstigma dengan istilah kalau orang yang istimewa itu tadi mesti ora iso disembuhkan, tidak bisa dicarikan solusinya, tidak. Tapi sebenarnya ada solusinya, ada treatmentnya, hanya saja bagaimana masyarakat mau atau tidak untuk bisa bersama-sama menerima kembali teman-teman istimewa itu tadi di masyarakat umum. Oke, baiklah. Pasti juga butuh effort ya untuk bisa tentu saja kemudian, itu. ya kan? Ya, kerja keras dan Iya, kerja makanya cerdas. ceritanya di sini ya supaya orang akan lebih bisa menghargai ketika tahu proses itu terjadi gitu. Bu Novi, kalau teman-teman itu masuk, kan ini yang bawa Satpol PP ya? Jarang ya yang dibawa bukan. sama keluarganya atau gimana? Jadi memang ada alurnya. Kalau yang masih di jalan tuh nanti kan yang menjangkau memang Satpol PP. Terus Hasil penjangkauan Satpol PP nanti dikirim ke camp assessment-nya dinas sosial dulu. jadi ada Iya. camp assessment. Iya, betul. Ya, apa yang di assessment di sana? Di assessment ditelusuri juga keluarganya, Oke. kemudian dia diklasifikasikan, oh dia ternyata misalnya lansia terlantar Oke. atau tergolong penyandang disabilitas psikososial. Oke. Nanti kalau bisa ditelusuri keluarga ketemu, bisa direunifikasi, langsung direunifikasi. Tapi kalau yang membutuhkan rehabilitasi, nanti baru Lanjut. yang membutuhkan rehabilitasi nanti dikirim ke balai-balainya dinas sosial untuk diproses rehabilitasi. Jadi yang dikirim ke Anda ini adalah yang klasifikasi itu. Iya, hasil asesmennya dari camp assessment dulu. Oh, oke, Gitu. baik. Nah, ketika ada di tempatnya Bu Novita, ini sampai dengan dia bisa turun ke jalan, katakanlah begitu ya, kembali ke masyarakat, open the gate ini biasanya butuh berapa lama? Kalau proses rehab di PRSPK sebenarnya dibatasi ya 6 bulan sampai 12 bulan. Sampai 1 tahun? Iya. Lama ya? Oke. Iya. Terus? Oke. Ya, nanti kan selama proses rehab kan memang tadi kita secara ADL juga kita ada pendampingan supaya mereka ADL-nya menjadi baik. Apa itu? Activity daily life. Jadi Oke. mereka lebih mandiri, misalnya bisa mandi sendiri, makan juga bisa sendiri, merapikan tempat tidurnya sendiri. Oke. Ya, ada pendampingan seperti itu juga. Di samping beberapa kegiatan tadi yang untuk pemeriksaan secara rutin, kemudian ada keterampilan yang kami berikan, ada on job training. Gitu. Oh, oke. Barangkali bisa diceritakan sampai dengan proses ini ya. Artinya ketika orang masuk kan butuh waktu lama kan Iya. untuk bisa mandi sendiri dan sebagainya. Itu tempatnya berbeda dengan teman-teman yang sudah bisa mandiri. Tempatnya sama. Terus ya kamarnya, fasilitasnya gitu. Sama. Oh, sama di situ. Sama. Oh, Tidak oke. kami bedakan. Yang kami bedakan pada saat ada kedaruratan psikiatri Saja. tadi yang memang itu kami sendirikan di pemantauan
khusus. Kalau Teman-teman yang sudah lebih sembuh, maaf ya dengan kata itu saya nggak tahu harus ngomong apa, Stabil. lebih stabil. Kalau ada temennya yang masih mengamuk dan sebagainya, mereka nggak bingung. nggak bingung. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi mereka lebih siap ya daripada kita ya. Misalnya kita masih mungkin kan bingung bagaimana mentreatment. Oh kalau mereka lebih mengerti. Ini sebentar nih teman-teman mereka yang Sama-sama penerima ODDP, manfaat. Oh, iya. menerima Iya. manfaat. Iya. Iya, bukan teman-teman ibu Iya. sebagai petugas. Iya malah dong. yang lebih paham kadang-kadang ngasih tahu ke petugas. Kalau temannya baru kenapa gitu mereka menginfokan ke petugas. Oh, pinter juga ya berarti ya. Oh, oke. Oh, seperti itu. Iya. Oh, baiklah. Jadi mereka justru saling mengamankan ini ya, Pak Eko ya. Oh, satu ruangan itu berapa orang sih Bu sebetulnya di sana? Di tempat kami tuh modelnya kayak bukan kamar satu persatu gitu Iya, ya. gimana Kayak- ceritain ke kita? Kayak rumah sakit tuh kayak bangsal. Jadi satu asrama cukup banyak juga sih yang asrama putar. Ya saya kok nggak gitu. Mungkin bisa sekitar 30 orang. Masuk. Satu ruang? Satu asrama satu gedung. Oh, Karena satu gedungnya gedung. bangsal los gitu. Ya. Terus nanti cuman kita sediakan kasur-kasur gitu. Mhm. Mereka tidurnya bersama di situ. Kayak balai diklat itu loh Mbak. Oh iya, oke. Ah. Iya. Oh, jadi seperti itu ya. Iya. Oh, jadi satu ruangan nanti ada 30 orang. Mm-mm. Oh, tentu laki-laki dan perempuan dibedakan ya. Iyalah, sudah Oke. pasti kami bedakan. Iya, baik. Karena kita kan nggak ada foto-foto di tempat ibu. Jadi ibu Uh-uh. yang mesti cerita ke pemirsa supaya Uh-uh. pemirsa itu punya gambaran Iya. gitu maksud saya. Iya. Oke, kita tahu Bang Diklat tuh mungkin teman-teman yang Iya. lain kan nggak bisa menggambarkan gitu. Saya tanya langsung dari Bu Novi kan. Oke, jadi seperti itu. Iya. Oke, terus fasilitas yang ada di sana kamar mandi dan sebagainya seberapa banyak? Kamar kami ada yang komunal untuk yang mandi bersama juga ada, yang sendiri-sendiri juga ada. Ya sudah mencukupi lah kalau untuk 200 PPKS di Oke. tempat kami. gitu. Berapa petugas yang di sana? Nah, kalau untuk petugas ini ya petugas Masih minim Mbak. Sebenarnya Ini kemarin ya. kami sidak ke sana itu memang Sedikit. kondisinya ya, Oke. tapi kita kondisi seperti ini belum bisa nambah. Oke. Karena- Berapa sih? karena banyak yang pensiun tapi nggak Iya. ada yang ganti kan ya Bu Arni ya. Oke. Untuk perawat aja ya, Iya. kayak untuk sebagai gambaran. Untuk menangani 200 PPKS perawat kami di sana ada 5. Oh, oke. Iya. Selain perawat apa saja? Kami ada juga fungsional pekerja sosial. Oke. Pekerja sosial itu yang ASN cuma ada 2. Oke, 7. Ya, kemudian kami membantukan yang harusnya teman-teman yang bekerja di seksi yang direhab, pokoknya mau nggak mau kamu harus belajar bisa ini untuk bantu Peksos kami bantukan 2 di sana jadi Oke, Peksos ada 9. 4. Oke. Oke. Yang di seksi ada 6. Oke. Kami juga mempunyai 15. pramu sosial. Oke. Yang tugasnya itu shift nanti kebetulannya shift 24 jam dibagi 3 shift Oke. gitu. Ada berapa orang? Setiap shift itu sekitar 4 sampai 5 orang. Oh, oke. Oke. Oh. Kami ada juru masak, Ya. ada juru cuci, Aha. cleaning service, security. Oh, jadi mereka pakaian dan sebagainya dicucikan. Iya, Oh. belum bisa mandiri lah kalau baru mandirinya baru sebatas bisa makan sendiri, Iya. Oh. bisa Padahal tadi ada yang jadi petugas laundry loh. Ada. ada. Oh, oke, Iya, ya kan? ada. Oh, jadi artinya bisa sebetulnya Bisa. ya. Jadi teman-teman PPKS atau penerimaan manfaat itu yang memang sudah bagus, memang kami minta bantu untuk membantu di laundry, untuk di Oke. dapur. Oh, dan mereka bisa. Bisa. Oke, baiklah. Nanti cerita lagi ya, Bu ya. Saya sampai hadap sana loh. Oke, pemirsa tetap di tempat Anda. Kami ngobrol lagi nanti bersama dengan tamu-tamu saya. Ada Bu Novita, ada Pak Eko, dan juga Bu Arni, Dewan kita. Tetap di podcast yang luar biasa, podcast Pelayanan Kesehatan Sosial. Persembahan dari Dinsos DIY. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Podcast ini menyediakan informasi bagi Anda. Mudah-mudahan kita menjadi sama-sama berangkat dalam sebuah pemikiran untuk mendukung program pemerintah, terutama Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah dapat support ya dari DPRD DIY. Dan tentu Dinas Sosial ini punya tim yang istimewa, tim yang kemudian membawa teman-teman kita ODDP ini menjadi jauh lebih baik kondisinya. Syukur-syukur bisa sampai lagi ke keluarganya. Kalau tidak ya dia bisa survive untuk bisa kemudian menjadi bagian dari masyarakat tanpa ada jarak. Mari kita bantu. Namanya acaranya adalah, programnya adalah Open the Gate. Ini jawaban rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang disabilitas psikososial menuju masyarakat yang inklusif. Oke.
Makasih ya Bu Novita, saya sudah diceritani banyak hal gitu, jadi saya bisa membayangkan. Next, mudah-mudahan Mbak Arni ngajakin saya ya ke sana ya. Oke, kita ajak Kak Dede ke sana. Iya Mbak. kan? Kunjungan Supaya- dalam daerah. Iya, supaya nanti bisa semakin menggambarkan pada masyarakat. Yuk dibantu yuk teman-teman dari dinas ini gitu. Supaya ya setidaknya tadi bantuannya adalah bagaimana kita mindsetnya berubah jadi boleh kalau UMKM kemudian didatangi supaya mereka bisa bekerja di situ dan lain-lain. Ya aku cerita dulu dong nanti Mbak Arni pas. Ini Mbak Arni itu sebetulnya lagi belanja masalah loh. Betul. Supaya bisa memberikan bantuan berupa kebijakan-kebijakan ya yang Betul. kaitannya dengan anggaran. Supaya jelas dan anggaran lain-lain. juga itu tadi, Iya. Mbak. Karena Berarti butuh kita, ini, butuh ya, itu. kita lihat gitu. langsung waktu ini kan memang membutuhkan sekali Gitu ya? balai-balai itu. Ya tidak hanya yang di psikososial saja. Oke. Tadi kan sebetulnya SDM-nya juga kurang ya. Tuh, Yang bisa SDM, melayani 200 pelayanan, orang gitu. 200 orang yang bukan ODDP aja kan ngaturnya susah. Apalagi ODDP, saya bisa kebayang seperti apa. apalagi tadi ada waiting list itu tadi loh. Iya, ternyata sudah ada waiting list ya. Waiting list-nya tuh yang daftar siapa, Bu Novita? Sebelum ke Pak Eko. Yang daftar dari masyarakat. Iya. Oh, yang mau masukin Iya. orang gitu? Iya. Oh, boleh begitu? Boleh, tapi nanti harus memang melalui Assessment. rekomendasi dulu dari Dinas Sosial Kabupaten Kota dan nanti kami assessment dulu. Berarti sos kami nanti assessment dulu ke Kalau mereka. orang mampu boleh nggak di situ? Oh nggak mampu, persyaratan Oh. kami kan memang harus untuk masyarakat yang tidak mampu, warga daerah istimewa Yogyakarta dan ya. Oke. Harusnya warga daerah istimewa Yogyakarta, tapi kalau tadi ke jaringnya Iya. iya, bukan orang kan juga tetap diopeni ya. Nah. Enggak dibiarin gitu aja Apalagi kan. nggak tahu data dirinya itu Iya. tadi yang cukup merepotkan. Kalau tahu misalnya asalnya Solo gitu bisa kita kembalikan ke Solo atau ke Klaten, kita kembalikan ke Klaten, Mbak. Cuma ini kan kondisinya dia tanpa identity. Iya betul. Dan lupa ya dia siapa gitu ya. Oke. Saya masih ingat nama saya Indah Ardina kok. Ya udah gitu. Oke. Pak Eko, Iya. tadi Bapak sudah sampaikan ke kita advokasi gitu ya. Salah satunya kan? Betul. Nggak hanya itu kan? Tidak hanya advokasi, Iya. jadi kita ada campaign juga terkait dengan isu kesehatan jiwa itu harapannya ini menjadi obrolan yang biasa di tengah masyarakat ketika kita membahas hipertensi gitulah. Jadi tidak ada resisten di isu ini. Sesimpel teman-teman mengakses ke psikolog, ini ya biasa aja kan harusnya. Oke. Tapi ada stigma, oh ini kayaknya punya gangguan jiwa. Hmm. Padahal harusnya kita memberikan edukasi bahwa ini sama aja dengan penyakit yang lain. Oke. Nah, Tapi kita nggak boleh bohong, itu masih ada ya? masih ada Yes, sampai oke. saat ini pun. Jadi advokasi selain regulasi bersama dengan teman-teman Dewan juga terkait dengan campaign ini menjadi penting karena edukasi yang paling masif melalui campaign ini yaitu kita beberapa kali campaignnya cukup bervariasi, tidak hanya sosialisasi yang menutup Ngomong-ngomong aja gitu. gitu. Tapi Tapi kita bikin yang kita kemas terkait dengan campaign melibatkan teman-teman yang ada di balai jadi teman-teman ini tadi yang 200 orang. itu main bola dengan tim PSS PSS Sleman. Sleman. Oh gitu. Oh oke. Divisi utamanya Menang nggak ya dia? kita campur kalau ini BUMN berarti halal kita campur kayak gitu jadi Jangan-jangan PSS ngalah nih. ya. Tapi konsennya kan lebih kepada Iya. mereka tidak sensitif Iya. kemudian mereka merasa diterima dan fun kayak gitu jadi Oh. campaign yang ringan, fun, tapi bisa diterima dan cukup masif penerimanya di Oh, masyarakat. asik juga ya. Mainnya di mana waktu itu? Waktu itu di mini soccer yang ada di sekitar Sleman. Oke. Ya. Dan waktu dekat ini pun kita juga akan melakukan lagi terkait dengan campaign karena kan kita terkait dengan campaign maupun kegiatan yang dilakukan harus sesuai persetujuan teman-teman disabilitas juga. Mereka lebih seneng main bola. Mereka lebih seneng ketika keluar kemana gitu kita bukan dari kita tapi Oke. inisiatif mereka. Gimana cara mereka ngomong aku lebih seneng ini? Konteks untuk yang di PRSBKL itu banyak yang sudah stabil dan bisa berkomunikasi. Oh, jadi bisa ngomong? Iya. Sepak bola dong, Pak, gitu. Nah, Kita memberikan kayak semacam asesmen. Jadi sebenarnya kan terkait dengan pemenuhan hak yang di sana untuk papan yang memang keterbatasan, tapi setidaknya untuk bed sudah satu orang satu. Kemudian untuk yang permakanan juga itu
melibatkan ahli gizi dan sesuai dengan minat teman-teman. Oh, oke. Jadi berganti-ganti. Ya, Pun dengan kegiatan yang diminati teman-teman. oke. Apakah main bola atau kegiatan yang lain. Itu Hmm. juga kita harus ada concern, persetujuan dari mereka kayak gitu. Itu Oke. poin pemenuhan haknya di situ, termasuk juga advokasi yang kita lakukan di yang konteks balai. Ini karena sekali lagi sudah ada payung Hukumnya. Ya. ya perda. Jadi untuk revisi ataupun pembuatan SOP baru itu cukup mudah karena sudah ada dasarnya, kemudian pemenuhan haknya kan sudah diatur Hmm. detail di situ. Oke. Hak untuk teman-teman berrekreasi, Hmm. hak terkait dengan sandang pangan, kemudian pekerjaan di situ itu yang menjadi dasar. Hingga kami cukup terbantu ketika merumuskan baik itu kebijakan SOP maupun kegiatan-kegiatan karena sudah ada diatur di pemenuhan hak-hak disabilitas di situ. Oke. Dari 2021 sampai dengan saat ini kampanyenya bentuknya sudah apa saja, Pak Eko? Tadi kan sudah Iya. main bola sama PSS misalnya. Terus football, kemudian juga campaign kita langsung mendatangi audit fasilitas publik, oke. melihat langsung apa bentuk penerimaan seperti apa kayak gitu, interaksi dengan pengunjung yang lain seperti apa gitu. Jadi kayak audit sosial, mereka merasa diterima tidak. Caranya gimana tuh audit sosialnya? Ya mengunjungi misalnya museum Oh, oke. itu Pengunjung yang lain responnya gimana gitu? Iya. Oh, gimana itu waktu itu? waktu Tunjukin. itu kan memang kami tidak memakai apa ya untuk seragam kayak gitu. Kita mengurangi. Jadi itu, kayak biasa kita malah gini. menghilangkan jadi Aha. seperti biasa. Oke. Terus kami minta respon baik dari pengunjung maupun dari Maupun dari- teman-teman itu sendiri. Oh, terus? Apakah sudah penerimaannya sudah bagus Hmm. dan itu sekaligus menjadi masukan untuk pengelola di tempat tersebut. Hasilnya gimana waktu itu? Waktu ke museum? Hasilnya yang pengunjung lain merasa fine-fine aja dan Oh, nggak tahu nggak kalau reject mereka adalah psikososial. kayak Oh, gitu. nggak ngerti. Berarti cara mereka berbaur itu sudah baik ya? Untuk yang Stabil? konteks stabil ya Stabil. sudah bagus. Oh, Jadi tapi memang tahapan prosesnya itu yang agak panjang di teman-teman balai. oh oke. Terkait Untuk dengan- menstabilkan. Ya, aktualisasi diri teman-teman. Karena merasa aku nggak aja, aku kurang pede kayak gitu. Jadi mengaktualisasi teman-teman bisa mau mengakses keluar balai itu juga PR kayak gitu. Oh, banyak yang nggak mau. Meningkatkan kepercayaan diri. Oh, Banyak yang nggak mau, bahkan untuk teman-teman psikososial itu kurang nyaman di keramaian kayak gitu. ada rasa apa ya? Takut gitu ya? Ada rasa Kayak takut, anxiety, Mbak. Oh. kecemasan atau Ya. anxiety. Insecure Takut, gitu. Nanti jangan-jangan saya kalau di situ dimarahin. Iya. Nanti kalau Oh. saya pegang apa nggak boleh. Oh, oke. Oh, seperti itu. Oh ya, menarik. Tadi ada sepak bola, ada kemudian jalan-jalan ke tempat umum gitu ya. Dari museum yang sudah dikunjungi. Ada lagi, Pak Eko? Museum, candi, dan tempat-tempat rekreasi di sekitar DIY. Dan Oh. ini rutin setiap tahun ya Bu. Iya. Selalu diajak mereka. Iya. Berbondong-bondong 200 orang gitu. Oh enggak. Oh, yang stabil aja ya. Yang stabil. 50 kemarin. Iya. Karena kan untuk Oh. yang misalnya ke museum itu sudah ada fasilitas bis Ada. di museum Heritage. antar jemput Iya, itu iya. dan Oke. gratis. Oh, pakai itu. Ya. Iya. Oh iya, jadi sinergi ya, berarti antar dinas ya, Betul. antar OPD ya. Iya. Semangatnya kolaborasi. Oh, Karena kolaborasi, tadi yang oke. sampaikan Bu Arni di tengah efisiensi ini kan kita Ya. mengoptimalkan terkait Ya. dengan kolaborasi dari semua. Hmm. Karena dari kami di program Open the Gate juga Mhm. di mulai tahun 2025 itu kan untuk anggaran kegiatan produktif itu hampir dipotong Bu Arni sehingga hanya untuk permakanan, sandang, papan. Sehingga Yang ini nggak komanan. ya sehingga Biaya. kita mengoptimalkan Dana. tadi untuk Oke. teman-teman UMKM bisa melatih Ah, dan menerima magang kayak gitu. Kami dengan keterbatasan kami juga untuk instruktur batik waktu itu dan kegiatan lainnya. Tapi kan kita sifatnya hanya menambali kekosongan kayak gitu. Oke. Tapi di tengah efisiensi pun ini tetap berjalan karena semangatnya kolaborasi tadi. Oke. Jadi ini teman-teman yang bertugas di sana
benar-benar butuh strategi ya untuk Iya. bisa ini tetap berjalan meskipun efisiensinya sedang berjalan pula, supaya mereka juga kemudian apa namanya, kalau tadi ada waktu misalnya sampai dengan 1 tahun ya mereka benar-benar bisa lulus ya. Ya, tapi ada kabar baiknya itu Bu Novi ini terlalu low profile. Kenapa? Program Open the Gate ini sudah menjadi inovasinya DIY. Selain menjadi 10 besar di Kemarin kan pelayanan publik, ya, itu juga ikut mendukung terkait dengan DIY menjadi provinsi terinklusif tahun Inklusif. 2025. dari Bapak Oke. Nas. Penghargaannya Bu Novi. dari Bappenas kemarin kita tahu. Oke, dapat penghargaan. Ya, Oke, Iya. tahun 2025 yang lalu. 2025 yang lalu. Dan itu berdampak kegiatan produktif akhirnya bisa Berjalan. ada lagi di penganggaran. Oh, Terangkat. karena berhasil ya. Ya, mungkin Dianggap berhasil. salah satu Oh, oke. inovasi yang cukup berhasil untuk Open the Gate, di mana penerimaan disabilitas psikososial di masyarakat tinggi. Oke. Kemarin proyek Open the Gate ini juga diikutkan di kompetisi inovasi pelayanan Pan RB. Pan RB, Baru masuk di nominatif aja sih, belum sampai ke nominasi gitu. tahun sekian, ya. Oh, oke, tapi masuk nominasi juga bagus. Bisa menang. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan ya ini akan menjadi sebuah program yang mudah-mudahan bisa berkelanjutan, punya banyak dana dan sebagainya. supaya Harapannya bisa- seperti itu, Iya, Mbak Indah. betul. Iya. Mbak Dewan, ini memang PR-nya bagi banyak orang ya. Ya memang gimana ya, anggarannya memang lagi seperti ini gitu. Tapi Iya. toh tadi apresiasinya juga untuk teman-teman petugas, ternyata dia punya kreasi-kreasi yang bisa kemudian tetap memberikan fasilitas pada teman-teman ODDP yang ada di sana supaya sama lah seperti yang diharapkan Open the Gate ya, berarti mereka bisa keluar bukan hanya sekedar keluar secara fisik, tapi keluar dalam hal ini diterima dan Ya. tidak ada jarak lagi dengan masyarakat gitu. Rencananya ke depan gimana Mbak Dewan? Untuk saat ini memang kami masih mencoba bahasa Indonesia membelejeti itu apa? Oke. Meneliti anggaran yang ada di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta agar bisa kita maksimalkan, dan kita juga mencoba mencari skema-skema baru, mungkin ada resources baru tentang anggaran. Kita kan juga ada dana IS ya. Oke. Itu yang membedakan kita dengan provinsi yang Provinsi lainnya. yang lain Ya, siapa tahu kita juga bisa mengakses itu untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. saat ini dananya memang mepet dan hampir dinolkan ya Bu ya. Ya, kita juga prihatin sekali, apalagi juga beberapa panti yang lainnya kan juga kondisinya sama, baik itu yang untuk disabilitas secara fisik ataupun sosial itu tadi. Jadi kami pun juga kemarin juga agak nggak enak hati juga, karena untuk makan aja 20.000 ya Bu ya. 25 25 untuk tiga kali makan. sehari Ya. 3 kali makan. 3 kali Oke. makan Mbak. Itu kan kami juga prihatin sekali nggih. Kita yang ibu rumah tangga itu kan harapannya kalau memberikan makanan itu kan bisa yang bagus Layak. ya, layak gitu. Ini baru kita bisa menghargai 25. Harapannya besok bisa kita naikkan lagi, juga termasuk tadi program-program kegiatan pelatihan juga bisa kita danai kembali. Kalau kemarin kan masih pakai donasi dari berbagai, termasuk dari Yakum itu tadi. Jadi kita harapannya semua itu bisa berjalan lebih baik nantinya di tahun-tahun ke depan, tidak yang seperti tahun ini. 25.000 itu lebih kecil daripada MBG berarti ya? Ya, kalau untuk 3 kali berarti 3 kali. Ya, itu plus snack loh Mbak. Iya. 10.000 kan nggak sampai berarti? 7.000. Iya, 7.000 lebih. Dan Dikit. harus bervariasi kan, karena kondisinya kan beda dengan orang normal ya Mbak. Kalau orang normal itu kan bisa ya wis anane iki ya sudah, tapi kalau mereka kan mungkin itu juga bisa salah satu pemicu nantinya tumbuh emosinya atau gimana. Kok makannya kayak gini, aku nggak suka kayak gitu, bisa juga. Oke. Itu yang kita sangat perhatikan sekali, karena secara psikologisnya kan beda. Jadi juga treatmentnya juga beda. Nggak Oke. mungkin kita samakan dengan Oh, ada snack juga yang dikasihkan itu? Ada. Jadi 3 kali makan tuh 3 kali makan nasi terus? Ya plus snack. Ya snack jajanan anak-anak gitu. Oh, oke. Dengan dana 25.000 sehari. Iya. Oh ya. Itu pinter-pinter anggenipun ngecak kan. ya, makanya Iya.
beliau dan Bu Endang itu Iya. luar biasa. Ya, oke. Ya, ada ide apa Pak Eko untuk bisa kemudian membawa program ini jauh lebih bagus? Iya. Sebelum saya ke Bu Novi ya, Bu Novi internal kan, Iya. meskipun penjaga juga mitra, tapi dengan pihak lain yang kemudian menjadi mitra dari teman-teman balai. Untuk ide ini sebenarnya sudah kita upayakan juga. Tadi sudah disampaikan Bu Ani, ada plot-plot penganggaran selain yang di APBD, Iya. ada dana IS, kemudian juga Ini CSR bisa nggak sih sebetulnya? ya salah Oh, satunya Oke. melibatkan CSR dan filantropi, Oke. baik untuk seperti yang di keagamaan Basnas, Hmm. Lazismu, Ya, Lazisnu, Lazisnu. itu mungkin potensi untuk bisa membantu terkait dengan penanganan di rehabilitasi kayak gitu. Tidak hanya di bawah Dinsos, tapi di DIY itu sekarang banyak LKS panti Oh, untuk disabilitas psikososial. Mhm. Untuk balai di BRSBK itu dari pemantauan kami secara pemenuhan haknya sudah cukup bagus permakanannya. Setiap hari berganti. Walaupun mepet gitu ya. Walaupun Oh, oke. dari sisi ada yang melakukan kurang kenyang kayak gitu. Ada, masih ada yang bilang gitu. Beberapa sih kayak gitu. Oh. Situasional kayak itu. Oh, oke. Tapi secara pemenuhan permakanannya lebih bagus daripada di beberapa panti swasta yang lain. Ini Ya, yang oke. menjadi concern. Kemudian juga sekaligus menginfokan ke Bu Arni dan juga mungkin KR, teman-teman media. Ini kan kita sedang melakukan ekspos Monef untuk Oh. rencana aksi daerah di DIY. Hmm. Untuk melihat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, Hmm. apa yang sudah berjalan baik, apa yang belum, skema penganggaran yang sudah ada itu akan sangat bagus tadi Bu Arni ketika konteksnya adalah belanja masalah dan mana yang menjadi prioritas. Ya. Karena memang permasalahan kesehatan jiwa ini kita tidak hanya di konteks balai, tapi di masyarakatnya tadi untuk yang campaign juga dibutuhkan terkait dengan edukasi keluarga dan masyarakat ini juga penting. Dan yang menjadi cukup concern kan terkait kewenangan. Balai kewenangannya di Provinsi, kewenangannya pelayanan dalam balai. ya. Konteksnya inklusi itu kan di tengah masyarakat dengan pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat itu di kabupaten kota. Jadi perlu ada integrasi antara provinsi dan Kabupaten kota. untuk Oh, oke. akhirnya teman-teman ODP itu bisa diterima di masyarakat Oke. dan hidup inklusi. Oh. Poinnya itu sih Mbak. Oh, baiklah, cukup dimengerti ya. Jadi bagaimana kemudian ini menjadi perjuangan bersama gitu ya. Betul. Jangan sampai ya ini DIY, sementara mereka punya kebijakan-kebijakan lain yang barangkali benang merahnya itu masih harus dibikin rame-rame Betul. gitu. Oke, karena keroyokan yang memang akan lebih baik ya, supaya keroyokan dalam arti positif, supaya kolaborasi, supaya bisa menjangkau teman-teman ODP ini jauh dengan lebih bagus secara fasilitas. Masih ada unek-unek apa yang mau disampaikan? Ada Bu Dewan nih. SDM sudah Bu. SDM tadi udah ya Bu ya. Oke, makan Bu sudah, SDM sudah. Gitu. Kalau Ibu kan sudah keliling-keliling ke balai-balainya Iya. sosial Bu. Infrastruktur ya Bu ya, memprihatinkan semua. Oke, baik. Gitu. Ya, tapi ini infrastruktur yang jelek membahayakan atau enggak untuk teman-teman? Ya kemarin ada yang membahayakan tapi sudah tertangani, ada Apa sih? pagar roboh. Oh gitu. Iya. Memang bangunannya seperti itu ya Bu ya, bangunannya yang di sosial itu. Oh, karena sudah lama ya. Lama. Oh, dirobohkan teman-teman atau Angin. roboh oleh angin? Oh, Karena iya. memang sudah termakan waktu Oke, ini terjadi di sana. terjadi. Ada nggak sih Bu teman-teman 200 itu yang kemudian nyelonong pergi sendiri itu? Kalau di kami itu penjagaannya sudah 2 lapis untuk security. Oh, jadi nggak ada yang Dari gitu ya? gerbang, udah nggak ada yang terus kabur gitu, Kabur. nggak ada. Oh, oke. Kalau mereka keluar memang pamit, misalnya di tempat kami kan ada kegiatan pertanian, pada saat nanti ada panen cabai atau apa, mereka nanti bertugas nanti keluar menawarkan ke sekitar komplek itu, ke komplek. jualan? Iya.
Oh gitu. Iya. hasil Itu boleh? pertanian. Boleh. Tapi pamit ya. Iya. Terus? Izinkan. Nanti ya kembali. Setelah- Mereka bisa bertransaksi. bisa, ya. Komunikasinya sudah bagus, memang bisa. Oh oke. transaksi. Duitnya setor kemana? Ya ke teman-teman petugas untuk nanti dibelikan bibit lagi untuk di. Oh gitu. oke. Iya. Ibu cerita gini kan jadi menginspirasi yang mereka punya usaha itu kan berarti mereka bisa ke sana. Oh Iya. jadi mereka nanamnya bisa, mereka manennya bisa, mereka jualannya bisa. Iya. Dan masyarakat beli itu. Beli ya. Mau? Masyarakat sekarang mau beli. Oh oke. Baik. Nanamnya mereka di mana? Ya di Sekitar balai? Sekitar balai, masih di dalam lingkup balai. Oh masih ada lahan Ada ya? lahan. Iya. Apa aja Bu yang mereka jual? Tomat, terong, cabai. Kami kan juga ini ada ternak ayam petelur, ayam elba, telur ayam. Oke, iya, iya. Dengan rumah-rumahan itu. Iya. Oke, terus dan itu telurnya bisa dijual. Iya, telurnya dijual. Kayak ayam kampung itu telurnya. Oh iya 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 baik. Berarti apa saja yang ditanam di sana, kemudian telur dan sebagainya, mereka bisa konsumsi juga di dalam. Itu digunakan nggak untuk mencukupi pangan mereka? Kalau itu nggak mencukupi kalau untuk pangan ya. Untuk Tapi kalau tambahan. untuk tambahan tuh biasanya kan untuk olahan pangan tuh kita juga membuat telur asin yang nanti tidak dikonsumsi oleh teman-teman sendiri. Oh dari hasil ayam elba yang ada di sana. Enggak, dari telur asin yang mereka produksi dari hasil olahan pangan Oke. nanti dikonsumsi sendiri. Oh iya iya iya. Jadi ceritanya masak-masakan gitu ya, untuk dimakan sendiri di sana teman-teman. Oke, baiklah. Suka dukanya apa Bu membersami teman-teman 200 orang itu? Kayak ya banyak sukanya sih kalau saya. Oke. Kalau dukanya tuh ya kalau fasilitasnya pas itu ada yang Negaranya ada dipotong jelas Oke. Mbak itu. Itu dukanya. Dukanya Oke. itu. Oh ya, ada yang terjadi sesuatu sampai ada yang meninggal dan sebagainya karena sakit? Ada. Beberapa yang meninggal di dalam balai ada. Oke. Kalau yang punya keluarga nanti kita hubungi keluarganya untuk kami serahkan untuk keluarga. Yang tidak ada keluarganya kita bekerja sama dengan Dinas Sosial Sleman karena yang nggak ada keluarganya kan otomatis identitasnya kami daftarkan sebagai penduduk balai. Oh, karena itu di Sleman jadi di Di Sleman. Sleman nanti Oke. kita kerjasama dengan tempat pemakaman umumnya Sleman, Ya. Sleman. Ya, oke. Kita sering nonton ya kalau di internet itu kan sering muncul ya di, Iya. di platform tertentu gitu bagaimana kemudian jenazah itu ditangani dengan secara baik dan sebagainya. Itu juga satu bagian ya Iya, dari di- ketugasan dan betul. lain-lain. Oke. Antara yang 200 sampai dengan yang sama yang 40 itu tadi susah mana Bu? Penanganannya. Soalnya 200. Kalau yang 40 kan jauh lebih stabil, mereka lebih mandiri. Di karya tuh mereka lebih mandiri, mencuci baju sendiri, membersihkan tempat tidurnya sendiri. Kemandiriannya lebih diutamakan kalau yang di. Jadi yang open gate itu dari yang 40 rasanya sudah baik-baik saja. Ya udah, iya, baik mereka yang di 40. Oh, oke. Selamat untuk hal-hal yang baik yang sudah dibuat. Itu tentu saja ya, karena itu melegakan ya. Tapi untuk yang masih harus berjuang dan sebagainya ya, monggo ditemani, kita temani Iya. ya. Masyarakat juga ikut serta di dalamnya. UMKM yang ikut atau mau menerima mereka masih di seputaran balai saja berarti? Di seputaran balai, kalau yang di karya kita juga ada on job training, itu Oke. agak lumayan cukup jauh. Sudah kemana-mana? Ke taman siswa kalau yang di. Oh paling jauh? Ya, di Oh, Karya. dari Bener ke Taman Siswa Iya. lumayan lah ya. Oke. Tapi mereka berangkat sendiri atau dijemput? Diantar jemput juga. Tetap diantar jemput ya. Diantar Belum berani ya kalau untuk berangkat sendiri ya. Iya. Nanti malah nggak pulang ya Pak ya. Takutnya kalau gitu kan Pak Eko. Oke, gitu ya. Iya. Dan perusahaan-perusahaan yang lebih gede lagi yang mau menerima atau masih UMKM? Ya masih UMKM juga kalau yang di ini, Nggak karya. apa-apa, masih butuh prosesnya untuk itu. Pak Eko apa yang bisa sampaikan akhir acara kita? Tadi untuk terkait dengan penanganan teman-teman psikososial yang ada di balai, memang perlu ada peran kolaborasi. Sekali lagi saya tekankan di sini tadi, kita akan beralih ya meningkatkan tidak hanya di UMKM untuk yang diterima kerja, tapi harapannya juga ada dukungan dari dalam hal ini Kabupaten Sleman terkait dengan program-program ULD, kemudian juga peningkatan kapasitas dan Oke. juga wirausaha, Ya. itu juga dikembangkan di situ. Jadi tidak hanya bekerja sama dengan forum UMKM, tapi juga mulai membuka keran untuk di perusahaan. Ya, yang Karena lebih besar ya. tadi sudah ada praktek baik yang disampaikan oleh
Bu Novi, sudah ada 3 teman-teman yang memang sudah bekerja di PT. Ini menjadi praktek baik bisa diterapkan untuk di sektor formal di perusahaan lagi. Tidak hanya UMKM dan juga di pengusaha lokal di sekitar balai. Dan juga yang poin penting adalah penerimaan di masyarakat tadi untuk tidak ada lagi stigma. Kemudian mulai kita belajar dari pengistilahan sebisa mungkin mengurangi konteks yang negatif penyebutannya, tapi lebih kepada disabilitas psikososial dan cukup terbuka untuk dikomunikasikan saya memanggil apa, itu teman-teman bisa berkomunikasi di situ. Jadi poinnya adalah terkait dengan penerimaan gitu Mbak Rita. Baiklah, ya. Mudah-mudahan ini menggugah masyarakat ya untuk sama-sama membantu teman-teman di dinas maupun di balai, di Yakum dan teman-teman yang lainnya yang kemudian mengambil erat tangan teman-teman ODDB kita. Mbak Dewan, terima kasih. Monggo silakan closing statement. Pada prinsipnya kami selaku institusi DPD Daerah Istimewa Yogyakarta mohon pada masyarakat luas bahwasanya mencoba untuk menerapkan pada diri kita sendiri. Saat di keluarga kita ada seperti itu, kita kan mesti juga kebingungan. Jadi kita harapannya kita rawat bareng-bareng, kita jaga bareng-bareng. Nantinya juga saat mereka kembali lagi ke masyarakat, ya kita terima dengan baik karena kondisinya insya Allah sudah stabil dan dia bisa mandiri. Amin, amin. Tepuk tangan dong untuk diskusi kita hari ini. Atas bantuannya, Rauhipun, terima kasih banyak ngobrol 1 jam di podcast kita kali ini. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Ya, Dinsos DIY melayani merangkasi. Terima kasih Anda menyatu bersama dengan Indah Ardina hari ini podcast pelayanan kesejahteraan sosial. Produksinya Dinas Sosial DIY dan DPRD DIY. Sampai jumpa di next episode. Dadah.